Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Senang kita berjumpa kembali hari ini. Kita semuanya tetap dalam kondisi yang baik karena Tuhan mengasihi kita semua, amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita, tundukkan kepala, bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sampai hari ini kami melihat betapa Engkau baik, Engkau menjagai setiap umat-Mu, Engkau mengasihi kami dalam kondisi apapun saat ini yang sedang kami jalani. Tuhan, kami tetap mau berkata Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Dan saat ini kami mau datang kepadamu, kami mau memuji, kami mau menyembah. Dan biarlah Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lagi katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari sembah Dia, angkat suaramu. Kau selidiki setiap hati kami saat ini Tuhan. Nama syaralamu, Yesus Tuhan, kami sembah Kau. Biarlah Kau dapati kami, umat-Mu yang setia. Nama kami sembah Engkau, Tuhan. Nama syaralamu,
setiap hati pikiran kami. Jangan kau biarkan kami lepas daripadamu. Biarlah kesetiaanmu menjadi bagian dalam hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Mengenal setiap jalan-jalanmu ya Tuhan. Kebenaranmu itu yang boleh memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom saudara. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang saya dapatkan dari Mazmur 106 ayat 33. Mazmur 106 ayat 33 katakan apa saudara? Sebab mereka memaitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Saudara, banyak orang yang kadang-kala nggak sadar mereka karena pahit hatinya, baik itu terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap siapapun, relasi kerja, ya, terhadap hamba-hamba Tuhan, karena ada sesuatu yang pahit di dalam hati seseorang itu sehingga mereka teledor dengan kata-kata mereka. Khususnya hari-hari akhir ini saudara, banyak orang yang dikatakan dia teledor dengan kata-katanya karena merasa sudah dikatakan, oh aku sudah berdoa, aku sudah menjaga hidupku dengan aku vaksin, dengan aku pakai protokol, tapi kenapa aku masih bisa kena sakit daripada COVID-19. Saudara, saya mau sampaikan banyak orang yang kecewa, mereka pahit ya sama Tuhan, rasanya mereka tidak bisa menerima dengan keadaan yang mereka alami sehingga mereka teledor dengan kata-kata mereka. Mereka berkata, lebih baik aku mati saja Tuhan, Engkau cabut nyawaku. Saudara, saya mau sampaikan di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-17. Kita lihat dulu Mazmur 118 ayat yang ke-17. Mazmur 118 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi apa saudara? Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan apa? Perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara, seharusnya ketika kita di saat-saat dihimpit, ditekan, seperti dalam keadaan orang dikatakan mungkin sudah megap-megap, rasanya sudah mau ndak ada saudara. Dan di sanalah kita harus memperkatakan perkataan kita ini saudara. Perkataan-perkataan yang positif. Jangan karena kita pahit, aduh kenapa aku bisa kena ya, padahal aku sudah menjaga hidupku. Saudara, kita jangan pahit saudara, tapi kita langsung cepat kita ingat saudara, kita harus memperkatakan aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan siapa? Tuhan saudara. Benar. Ada saya punya saudara-saudara, mereka juga kena COVID. Dan puji Tuhan di detik-detik saat mereka sedang rasanya tertekan, tertindih, dia perkatakan perkataan-perkataan yang positif saudara. Kalau kita dalam keadaan kita tertekan, terhimpit, terjepit saudara, kita memperkatakan perkataan-perkataan yang kotor, yang najis, yang negatif saudara, Tuhan tidak mau saudara. Justru kadang-kala kita diuji di saat kita terhimpit, tertekan. Apakah engkau masih bisa tetap setia mengucap syukur kepadaku? Masih bisa setia tetap menerima keadaan ini saudara. Memang secara manusia semua di dunia saat ini sedang semua mengalami saudara masalah tentang sakit penyakit corona ini. Tapi mari saudara, saya mau sampaikan, jangan sampai saudara yang dikatakan ya sakit ini membuat akhirnya kita tidak setia kepada Tuhan saudara, yang akhirnya membuat banyak orang itu yang dikatakan ya undur dari hadapan Tuhan. Bahkan saudara, mereka memperkatakan semuanya mana ya, aku sudah mengadakan ini itu, aku sudah lakukan kesetiaan ya, tetapi apa hasilnya ya, kok malah seperti ini saudara. Saya mau bagikan saudara, bahkan apa yang diperkatakan di dalam firman itu tadi ya, ketika saudara mengalami sakit penyakit ya, kita harus bisa memperkatakan ya. Kita lihat Yohanes 11 saudara, Yohanes 11 saudara ya, ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata,
bahwa penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian. Saudara, kalau kita baca dulu ayat atasnya ya supaya lebih jelas. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah menyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Bayangkan saudara, yang dikasih Tuhan aja bisa sakit, saudara. Ya. Dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Loh, tapi itu pun ada yang meninggal. Ya, banyak yang mati, yang meninggal karena COVID, saudara. Ya, saya tidak berani menghakimi itu. Ada yang katakan itu memang sudah waktunya Tuhan, ada yang karena maut, ya, yang sedang berkuasa mencabut, mengambil nyawa seseorang itu. Saudara, sekali lagi, semua bisa kadangkala diizinkan Tuhan. Orang yang sudah dikatakan, oh kurang apa mereka tuh hamba-hamba Tuhan besar, ya masih bisa diizinkan juga ngalami kena sakit COVID, ya sakit corona ini, saudara. Tapi di sana ketika mereka berperang, berjuang, saudara, dan mereka memperkataan perkataan firman Tuhan, perkataan yang positif, ya, Tuhan nyatakan ada kesembuhan, ada mujizat yang terjadi. Ya, saya katakan, saudara, di dalam 1 Korintus 15, kita lihat dulu 1 Korintus 15. Ini yang saya mungkin pernah sampaikan, saudara, tapi sekali lagi saya mau ingatkan karena banyak anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menghadapi khususnya maut, saudara. Ya, roh maut yang dalam keadaan kritis, dalam keadaan segala macam yang mereka hadapi. Dikatakan 1 Korintus 15 ayat 54b. Ya, saya langsung lompat ayat 54b aja. Dikatakan apa? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, kita harus ingat bahwa maut itu telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55 katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Ya, hai maut, di manakah sengatmu? Dan dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Ya, kita harus memperkatakan itu. Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, hai maut, di manakah ya sengatmu? Ya. Ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara, ketika kita menghadapi maut, kita harus memperkatakan ini. Maut itu telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, kita harus lawan, kita harus berani memperkatakan itu dengan apa? Mulut kita, lidah bibir kita untuk mengucapkan, jangan terus akhirnya ya wes lah, nek wis wayahe mati aku ya mati, jangan, saudara. Ya, perkatakan. Tadi dikatakan di dalam Yohanes 11 tadi, saudara, ayat 4, bahwa penyakit yang saudara derita, katakan penyakit itu tidak membawa kepada kematian, tapi justru menyatakan kepada kemuliaan akan Allah. Mungkin kau sudah divonis kanker, sudah divonis yang paling ganas saat ini adalah dikatakan, wah orang bilang langsung kena 2 hari meninggal, kena COVID corona, lah varian apa, saudara. Sekali lagi, ya, Roh Kudus mengingatkan untuk kita ini yang tinggal di dalam kebenaran firman, perkatakan firman itu, saudara. Karena dikatakan sengat maut adalah dosa, ya. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberi kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, saya tidak panjangkan firman, tetapi saya mau berdoa buat kita semua, saudara. Saya sampai bermalam-malam saya kurang tidur, tidak bisa tidur, saudara.
banyak orang-orang yang menelpon saya, dan khususnya mereka yang terkena virus corona. Bukan sedikit saudara, orang-orang yang saya kenal, kemudian apanya ya, orang tuanya, saudaranya, siapa saudara, sampai saya sendiri kurang tidur saudara. Saya sampai sempat vertigo beberapa lama ini saudara, hari ini. Saudara, karena apa? Sebentar mau saya tutup, saya taruh, sudah ningnung lagi, sudah bunyi lagi HP saya. Terus sampai saya tuh kliung-kliung saudara. Dan saya tahu saudara, ini pekerjaan daripada Satan, pekerjaan roh maut yang harus kita lawan saudara. Makanya saudara jangan lupa perkatakan itu, hai maut, di manakah kemenanganmu? Ya, karena maut sudah ditelan dalam kemenangan, ya, dan maut sudah dikalahkan dalam kemenangan. Ingat itu saudara. Sengat maut adalah dosa. Kita harus katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Ya, sengat maut itu dosa. Oleh karena itu jangan kita turuti. Ketika kita menghadapi sakit, kemudian kita merasa kalah, wis mati saja. Jangan saudara, katakan, aku tidak mati, tetapi aku hidup. Ya, hidup di mana? Di dunia orang hidup. Saudara perkatakan itu. Puji nama Tuhan, saya berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Engkau berikan kepada anak-anak-Mu yang saat ini sebanyak mengalami terpapar kena sakit virus corona ini. Tuhan, aku percaya Bapa, di dalam nama Yesus, janji kebenaran firman-Mu itu ya dan amin. Dan itu masih berlaku dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jangan Kau biarkan pekerjaan daripada maut mencabut nyawa itu berkeliaran kemana-mana. Putuskan mata rantai daripada COVID corona ini Tuhan. Bahkan Engkau yang menjagai setiap para medis, menjagai seluruh orang-orang yang ada di garis depan. Bahkan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Tuhan, Kau juga bentengi beliau, dan seluruh jajarannya yang ada di muka bumi. Siapapun anak-anak-Mu saat ini Tuhan, yang harus keluar sebagai pahlawan-pahlawan COVID, yang Bapak bekerja untuk menangani orang-orang yang sakit COVID saat ini. Tuhan, aku minta perlindungan penjagaan Roh-Mu ada atas mereka. Jangan Kau biarkan pekerjaan sakit penyakit ini terus mengembara kemana-mana, tapi Kau putuskan dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus, aku percaya mereka yang sakit tidak lagi Bapa mengalami kelemahan secara rohani. Biarlah Kau tambahkan di dalam imannya, untuk mereka terus bergerak bersama dengan firman-Mu, memperkatakan bahwa dia tidak akan mati, mereka akan hidup di dunia orang hidup itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala apa yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak-Mu saat ini, mereka masih harus Bapak beristirahat. Biarlah Kau berikan istirahat Bapak, sehingga pemulihan itu terjadi hari lepas hari. Untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak anak-anak-Mu yang sudah meninggal karena COVID, Tuhan berikan damai sejahtera-Mu, berikan sukacita-Mu dan penghiburan-Mu, limpah ruah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengar dimanapun mereka berada, baik di luar kota, luar negeri, dimanapun anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Engkau tumbuhkan iman mereka supaya mereka bangkit Bapa untuk melawan COVID corona. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Semua yang sakit Kau jamah dan Kau sembuhkan, yang terikat oleh kuasa kegelapan Kau lepaskan, dan yang mengalami berbagai macam kesesakan Kau hiburkan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sore hari ini kita boleh berkata amin dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.